Kalau Gus Miftah gimana, Bib? Kalau dia, ya dia dengan caranya dia sendiri. Anak nggak menyalahkan. Nggak setuju sih ya apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith ya. Jadi nggak adil ya teman-teman. Kenapa saya bilang nggak adil? Ketika yaitu Bahar bin Smith itu ditanya jamaahnya tentang Ustadz Dr. Khalid Basalamah, langsung meledak-meledak marah-marah. Khalid Basalamah Wahabi Salafi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tanggapan yaitu Bahar bin Smith kepada Gus Miftah yang kemarin viral ya, teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya video tanggapan dari Bahar bin Smith tentang terkait Gus Miftah ini ya, itu sama saja ya teman-teman ya, mereka ini berdua itu sama saja. Bagaimana Bahar bin Smith ini mau menyalahkan yaitu Gus Miftah? Lawang dua-duanya itu sama saja ya teman-teman. Nah maka dari itu ya, dua-duanya juga nggak bisa kita ambil ilmunya ataupun nggak bisa kita contoh ya teman-teman. Walaupun ya Bahar bin Smith ini mengaku sebagai zuriat Nabi SAW, tapi diperselisihkan ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bahar bin Smith ya. Kalau Gus Miftah gimana, Bib? Ya kalau dia, ya dia dengan caranya dia sendiri. Anak nggak menyalahkan. Kalau ada yang baik dari Gus Miftah, ambil. Kalau ada yang buruk, ya jangan diambil. Begitu aja. Karena setiap orang itu ada kebaikan yang dia miliki dan ada juga keburukan yang dia miliki. Kalau ente mau lihat pandangan anak ini mandang secara tengah, anak nggak mau ke kanan ke kiri, anak pandang tengah. Ente minta pandangan tentang Gus Miftah, maka kalau ada ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, kebaikan-kebaikan yang disampaikan, ambil. Tapi kalau ada nasihat-nasihat yang melenceng, jangan diambil, begitu aja. Nah teman-teman, jadi saya nggak setuju sih ya apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith ya. Jadi nggak adil ya teman-teman. Kenapa saya bilang nggak adil? Ketika yaitu Bahar bin Smith itu ditanya jamaahnya tentang Ustadz Dr. Khalid Basalamah, langsung meledak-meledak marah-marah. Khalid Basalamah Wahabi Salafi gitu ya. Mengharamkan Maulid Nabi dan lain-lain. Nggak adil ya teman-teman ya. Sebab di sini juga ada yang berkomentar ya teman-teman ya. Habib gak adil, giliran ditanya soal Ustadz Dr. Khalid Basalamah langsung jawab keras dan bilang beliau Wahabi. Padahal Ustadz Khalid juga banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan dan sama-sama menjalankan sunnah Nabi SAW. Iya benar, Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya teman-teman, itu adalah Ustadz yang paling santun ya, yang paling santun. Dan ceramahnya itu mudah untuk dipahami. Jadi apa yang keluar ya dari mulut Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, Masya Allah ya, perkataannya santun, lembut. Jadi kalau ketika berceramah ya, yang keluar dari ya mulut beliau adalah qala Allah qala Rasul. Jadi mengajak kaum muslimin ini yaitu untuk apa? Untuk melakukan, untuk mendirikan sunnah Nabi SAW ya. Jadi Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu tidak meledak-ledak ketika menyampaikan suatu ilmu ya, apalagi sampai menghina ya teman-teman. Jadi Ustadz Dr. Khalid Basalamah juga kalau ditanya ya perihal hukum ya, itu yang keluar itu bukan pendapat pribadi, tapi yaitu adalah qala Allah qala Rasul dan perkataan para ulama salafus soleh. Nggak seperti Bahar bin Smith, Gus Miftah ya, ketika ditanya ya marah-marah ya, apalagi itu Bahar bin Smith ya teman-teman ya. Ya, seperti yang saya akan tampilkan di dalam video kali ini juga, di mana Bahar bin Smith itu yang mengatakan bahwasanya lebih anjing daripada anjing ya. Seperti ini ya teman-teman ya, yang katanya zuriat Nabi SAW. Oke, mari kita simak videonya. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak terus. Dia menyatakan banyak loh di zaman sekarang ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing. Jadi teman-teman, dia juga menyebutkan ada loh Habib anjing. Padahal dia sendiri adalah Habib teman-teman. Dia mengaku sebagai Habib, mengaku sebagai cucu Nabi. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Wah, berarti lebih hina ya? Anjing masih lebih mulia, saudara-saudara. Ustadz, Kiai, Habib, ini hal haram. Coba deh, gimana caranya biar jadi halal? Ini ulama bakal cari-cari dalil bagaimana caranya ini perkara haram jadi halal. Nanti adalah alasan limaslahatil ummah. Nah, sedangkan dengan perkara ini
perkara dengan alasan ini adalah perkara demi umat, yang haram bisa menjadi halal, dia sebutkan lebih anjing daripada anjing itu sendiri. Lalu bagaimana dengan tingkah lakunya si Bahar bin Smith ini yang paling ngaku cucu Nabi? Yang kemarin yang sempat kita bahas, dia menyatakan bahwa rokok itu hukumnya haram atau makruh. Nabi paling benci kepada orang yang merokok. Lalu dia sendiri yang membuat produk rokok dan akan diperjualbelikan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini lebih patutnya disebut sebagai apa ini, Bahar bin Smith ini? Untuk masalah umat, banyak udah alasannya. Kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, bawa ayat, bawa hadis, bawa bawa kaidah usul fikih, bawa istinbat hukum. Tapi kalimat-kalimat yang benar dengan tujuan-tujuan yang batil. Saya tanya, ini khianat nggak sama Allah? Khianat. Jawab yang keras, khianat nggak sama Allah? Khianat nggak sama Rasulullah? Berarti ulama apa? Ulama apa? Ulama apa? Dijawab oleh jemaahnya, ulama anjing. Dia bertanya, ulama apa? Ulama apa? Jemaahnya menjawab, ulama anjing. Woi masyarakat Kuningan, berarti ulama apa? Bukan anjing, lebih anjing dari anjing udah dibilangin. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi seperti itulah ya perkataan dari Bahar bin Smith itu malah lebih parah ya daripada Gus Miftah. Jadi dua-duanya itu tidak bisa kita ambil ilmu darinya. Nah maka dari itu kalau saya melihat yaitu ada tanya jawab ya terkait tentang masalah Gus Miftah ya kepada Bahar bin Smith ya. Bahar bin Smith seperti itu ya nggak berani menyalahkan karena Bahar bin Smith itu ya sama saja dengan Gus Miftah. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin ya harus cerdas dalam memilih guru, harus cerdas dalam memilih ataupun yaitu mencari ilmu. Apalagi sekarang ini di zaman yaitu zaman internet ya teman-teman ya, yang di mana-mana kita ini bisa mengakses ya, di mana video-video seperti itu beredar yang sangat luas sekali ya, beredar sangat bebas ya. Jadi kita jangan sampai langsung kita, oh ini bagus ceramahnya, enggak. Kita lihat dulu perkataannya ya. Kita lihat dulu ilmunya, akhlaknya dan ilmunya itu harus bergandengan ya. Kalau akhlaknya ya semacam itu, lalu kemudian ilmu yang disampaikan semacam itu. Nah, kita sebagai kaum muslimin harus pintar-pintar dalam memilih ya, yaitu ceramah-ceramah. Takutnya kita ini malah yaitu mengikut ataupun ya mendengar yaitu ceramah-ceramah yang menyesatkan dari yaitu kedua-duanya tersebut itu. Kita sudah bisa melihat teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith itu kepada jamaahnya loh, mengatakan ulama anjing lah, ustadz anjing lah, dan lain-lain. Kalau Gus Miftah ceramahnya ya seperti itulah teman-teman, yang kemarin itu yang sempat viral, bahkan ceramahnya itu guyonan, candaan. Jadi apa yang bisa kita ambil ilmu ya dari Gus Miftah? Bukan itu saja teman-teman ya, malah Gus Miftah ini berfatwa ya bahwasanya boleh yaitu sholat dalam keadaan mabuk. Padahal para ulama salafus soleh ya dahulu itu tidak berkata demikian ya, kecuali kalau sudah sadar, yaitu sudah sadar dari mabuknya baru dibolehkan sholat ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan seperti ini ya, oh kalau nggak diperbolehkan sholat dalam keadaan mabuk mending nggak sholat, ya itu salah juga ya. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama secara terperinci ya teman-teman ya. Nah maka dari itu kalau ingin mendengar ceramah ya dari ustadz ataupun gus ataupun kiai, kita lihat dulu bagaimana apa yang keluar dari mulutnya itu apakah dalil Al-Quran, apa menurut pikirannya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu kita tidak akan tersesat yaitu ya ceramah-ceramah yang beredar di YouTube ini. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.